Penekanan Islam terhadap kesatuan atau tauhid unity merupakan dimensi vertikal yang menunjukkan bahwa petunjuk hidayah yang benar berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dapat menjadi pendorong bagi integrasi sosial karena semua manusia dipandang sesama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Manusia juga merdeka karena tidak seorang pun berhak memperbudak sesamanya. Kepercayaan ini diyakini seluruh umat Islam sehingga dapat mendorong manusia dengan sukarela melakukan tindakan sosial yang bermanfaat. Dimensi horizontal Islam yaitu keseimbangan equilibrium yang menuntut terwujudnya keseimbangan masyarakat, yaitu adanya kesejajaran atau keseimbangan yang merangkum sebagai besar ajaran etika Islam. Di antaranya adalah pemerataan kekayaan dan pendapatan, keharusan membantu orang yang miskin dan membutuhkan, keharusan membuat penyesuaian dalam spektrum hubungan distribusi, produksi, dan konsumsi, dan sebagainya. Kebebasan free will. Kebebasan yang dibingkai dengan tauhid artinya manusia bebas tidak sebebas-bebasnya, tetapi terikat dengan batasan-batasan yang diberikan Allah. Kebebasan manusia untuk menentukan sikap-sikap dan jahat bersumber dari posisi manusia sebagai wakil khalifah Allah di muka bumi dan posisinya sebagai makhluk yang dianugerahi kehendak bebas. Namun demikian agar dapat terarah dan bermanfaat untuk tujuan sosial, dalam kebebasan yang dianugerahkan Allah tersebut ditanamkan melalui aksioma keempat, yaitu tanggung jawab responsibility sebagai komitmen mutlak terhadap upaya peningkatan kesejahteraan sesama manusia. Bentuk-bentuk pendistribusian harta dengan mekanisme non-ekonomi sebagaimana dikemukakan oleh Al-Jawi 2007 antara lain adalah: 1. Pemberian harta negara kepada warga negara yang dinilai memerlukan. 2. Pemberian harta zakat yang dibayarkan oleh muzaki kepada para mustahik. 3. Pemberian infak, sedekah, wakaf, hibah, dan hadiah dari orang yang mampu kepada yang memerlukan. Yang terakhir, pembagian harta waris kepada ahli waris dan lain-lain. Instrumen yang mampu mewujudkan keadilan distributif dalam ekonomi Islam. Yang pertama, implementasi zakat. Zakat merupakan instrumen paling efektif dan esensial yang tidak dapat dalam sistem kapitalisme maupun sosialisme. Secara ekonomi, zakat berfungsi distributif, yaitu pendistribusian kembali pendapatan dari muzaki kepada mustahik, serta zakat memungkinkan adanya alokasi konsumsi dan investasi. Yang kedua, implementasi sistem bagi hasil dan pengembangan institusi Baitul Mal. Instrumen penting lainnya dalam proses keadilan distribusi ekonomi adalah sistem bagi hasil, profit and loss sharing system. Sistem ini dapat membangun pola kerjasama dan persaudaraan antara pemilik modal, sahib al-mal, dan pihak yang memiliki skill mudharib, sehingga terdapat transfer kekayaan dan distribusi pendapatan. Ketiga, kerjasama dalam struktur pasar bebas. Ekonomi Islam mengedepankan asas kebebasan, termasuk dalam struktur pasar dianut sistem kerja sama yang bebas. Sesama kekuatan penawaran dan permintaan pekerjaan secara alamiah, maka harga ditentukan berdasar mekanisme pasar sehingga tidak diperkenankan intervensi dari pihak manapun, termasuk pemerintah.